Oke. Nah, tadi 2 kilo menjadi sentigram turun ya, turun 5 kali. Ya, 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Oleh karena itu dia dikalikan dengan 100.000. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 ini dia naik ya dari gram ke kilo. 45.000 gram berapa kilo? Berarti dia dari gram ke kilo ya, naik 1, 2, 3. Dibagi dengan 1000 ya. Kok bisa 1000 ya? Ya kan 10-nya 3 kali ya. Ini kan kita terus dulu angka 1. Kemudian naik yang pertama, naik yang kedua, naik yang ketiga. Oke, lalu kita coret nolnya 3, nol bawah dengan yang atas. Nah, hasilnya sudah langsung ketemu 45 kilo. Oke. Oke. Nah, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita pindah ke besaran yang lain? Oke. Benar ya, 45 kilo. Nah, sekarang kita akan berpindah ke besaran yang berikutnya. Kalau ini massa, kilo, hekto, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, sekarang kita pindah ke waktu. Waktu dulu ya. Kalau waktu ini dia setiap turun, khusus jam, menit, dan detik saja ya. Kalau turun 60 dikali 60, kalau naik dibagi 60 juga. Nah, sekarang nomor 1. 75 menit berapa jam? Nah, dia dari menit ke jam naik. Berapa jam ya? Berarti kalau naik dibagi ya. Ini 75, yang bawah 60. Di sini kok aku bingung caranya membagi kalau bilangannya sebanyak ini. Nah, boleh anak-anak disederhanakan atau dikecilkan kalau istilahnya. Kalau kita nggak tahu istilah matematikanya ya. Kita bagi, atas bawah dibagi, yang gampang aja bagi 5. Ya, yang lebih mudah. Ya. Berarti yang atas jadi 15. Ya enggak? Yang bawah jadi 12. Nah, sudah begini, kok belum kecil ya? Ternyata masih kita bisa sederhanakan lagi. Bagi 3. Atas dan bawah dibagi 3. Ya. Yang atas jadi 5. Yang bawah jadi 4. 5, 4. Ini kalau dalam pecahan jadinya maaf, ya kalau pecahan jadi 1/1/4, ya kan? Ya kan? Kalau 1, sisanya 1, bawahnya 4. Nah, begini toh. Kalau di dalam desimal jadi 1,25. Ah, jam. Ini. Oke. Nah, jadi 75 menit artinya 1/4 jam. Sekarang kita akan ke yang kedua. Karena dia turun, tinggal dikalikan ya. Hasilnya berarti langsung bisa ketahuan ini. Yang dua, 5 jam ke menit dulu berapa hasilnya? Langsung. 5 kalikan 60.
Hasilnya 300 menit. Lalu ke sekon atau ke detik dikalikan lagi 60. Hasilnya 18.000 sekon. Sorry. Nah, ini ada yang mau bertanya dulu? Ini ya tambahan ya, 1 hari sama dengan 24 jam. Kita pakai yang, walaupun sebenarnya bukan 24 jam. Ya, oke. Nah, kita akan berpindah ke besaran berikutnya, yaitu panjang. Nah, dari panjang ini kita akan beralih nanti ke besaran yang turunan. Ini masih besaran pokok. Tadi kan masa masih besaran pokok, waktu masih besaran pokok, panjang ini pun masih besaran pokok. Setelah ini nanti kita akan pindah ke konversi satuan untuk besaran turunan. Nah, dasarnya dari sini dulu. Panjang ini sama seperti masa. Turun dikalikan 10, naik dibagi 10. Ya, langsung saja nomor 1, 5 hektometer berapa sentimeter? Turun ya. Turun berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi dia turun 4 tangga. Tadi 1, 2, sorry, 2, 3, 4, 10.000. Ya. Dikalikan 10.000 berarti hasilnya 50.000 sentimeter. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, dari desimeter ke kilometer. Ini jelas naik ya. Berapa kilo? Nah, karena naik berarti dibagi. Ya. 2, 2, 3, 4. 234.000 dibagi berapa? Naiknya dari desimeter ke kilometer. 1, 2, 3, 4. 10.000. 1, 2, 3, 4. Nah, kita coret nolnya. 4-nya ini. Belum bisa. Atas cuma punya 3. Oke. Nah, 234 dibagi 10. Hasilnya 23,4. Langsung ya, bisa ya. Kilometer. Oke. Jadi kalau dia dibagi 10, kalau di atas sudah nggak ada 0, berarti kita beri koma. Satu angka di belakang koma. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke besaran turunan? Tidak ada? Oke. Sekarang kita berpindah ke luas. Nah, karena dia pangkat 2, oleh karena itu setiap kali turun dikali 100, kalau naik dibagi 100. Nah, kita lihat di sini ada contohnya soal yang pertama, 3 dekameter pangkat 2 sama dengan berapa desimeter pangkat 2. Turun ya. Turun berapa kali? 1, 2. 2 kali. Tetapi setiap turun dikali 100. Ya, berarti 3 kalikan dengan turun yang pertama, 100 kan? Lalu turun yang kedua. Jadinya 10.000. Ya. 3 kali 10.000 hasilnya 30.000 desimeter pangkat 2. Oke, untuk yang turun ya masih tidak terlalu ini. Untuk yang naik kita harus teliti. 2,
4000 cm pangkat 2 naik ke hektometer pangkat 2. Berarti naik berapa? 1, 2, 3, 4. Iya, betul 4. Oke, kita tuliskan dulu. 4000. Nah, wah. 1, 2, 3, 4 ya. Ini berarti ada 100. Nah, 100 juta. 1, 2, 3, 4. Betul ya. Nah, kita hilangkan dulu nolnya. 3 di bawah. Seret. Nah, tapi Miss di sini belum selesai. Masih 4 dibagi 100.000. Waduh, banyak sekali. Jadinya desimalnya bagaimana ini? Nah, ini berarti bentuknya jadi 0, nah 4-nya ini menggantikan 0 yang di paling belakang. Berarti kan sisa 1, 2, 3, 4. Nah, kok nggak keluar? Nah, ini dia. Saya taruh bawah aja ya. Oke. Ya, jadi 0,00004. Wih, banyak sekali. Gimana caranya? Ini kan sama ya anak-anak, seperti 1/10. Miss, ada yang nyangkut nggak bisa masuk. Oh, ada yang nggak bisa masuk. Oke, sudah. Nah, makanya kenapa harus on time? 1/10 hasilnya kan 0,1 gitu ya. 1/100 hasilnya 0,01, ya kan? Nah, satunya ini untuk menggantikan nolnya. Nah, sisa 1 ini berarti 0,01, atau boleh untuk mengecek saja ya. Ini kan ada nolnya 5, berarti di sini 0,1 di depan, sisanya 4. Baru angka yang dibagi. Itu. Nah, sekarang kita akan berpindah ke volume. Pangkat 3. Wah, lebih banyak lagi. Kalau turun dia dikali 1000, naik dibagi 1000. Langsung saja dari 3 dekameter pangkat 3 ke meter. Turunnya 1. Ya, kalau turun 1 dikali 1000. Karena dia satuan volume ya. Berarti hasilnya ya, hasilnya 3000 meter pangkat 3 karena dia turun 1 saja. Ya, ini pangkat 3. Kemudian yang kedua. Yang kedua di sini dia naik ya dari sentimeter pangkat 3 ke hektometer pangkat 3. Naiknya berapa berarti? 1, 2, 3, 4. 4, tapi setiap naiknya 1000 ya. Lumayan. 4.500.000. 4.500.000 dibagi, ini 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama, saya kasih titik langsung aja. Nah, yang kedua, nah, yang ketiga, nah, yang keempat. Ya. 1 triliun. Oke. Kita hilangkan ini nolnya, ada 5. Seret. Ah, masih ada ini. Hasilnya di bawahnya ya. 45 dibagi 10 juta masih. Baik sekali, Miss.
Ah, kalau dalam pecahan desimal bisa jadi 0,22345. 0,0045. Begini ya. Ini kan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti harus ada 7 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tepat ya. Nah, angka yang seperti ini terkadang kan membuat kita bisa ini ya terkecoh ya. Nah, di fisika itu ada namanya notasi ilmiah anak-anak. Jadi kita bisa buat bentuknya jauh lebih sederhana atau jauh lebih singkat. Namanya notasi ilmiah dengan memakai bilangan berpangkat. Ya, contohnya seperti ini. Saya akan berpindah slide. Nah, contohnya ini. 100 itu kita bisa jadikan 10 pangkat 2. Karena ada 10 kali 10 ya. 10 pangkat 2. Lalu, kalau dia desimal juga bisa jadi bilangan berpangkat, namun pangkatnya jadi negatif. Ya. Contohnya 0,01, dia kan 1/100. Jadi hasilnya 1/10 pangkat 2. Supaya ini bisa naik, pangkatnya dijadikan minus. 10 pangkat minus 2. Nah ini contohnya, kalau dia ribuan, 35.000. 35 kali 1000. Miss ini kan sebenarnya udah selesai, 35 kali 10 pangkat 3 aja. Iya, namun itu tidak diizinkan kalau dalam notasi ilmiah. Bilangan asli yang di depan ini harus kurang dari 10. Ya, bilangannya yang di sini tidak boleh lebih dari 10. Oleh karena itu, kita ubah dia jadi 3,5. 10-nya kita oper ke 1000. Jadi 10.000. Ya kan? Berarti 3,5 kali 10 pangkat 4. Atau cara mudahnya, ini kamu kasih koma, berarti kali 10 pangkat, hitung saja. Angkanya di belakang koma 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Itu juga boleh. Lalu yang ini kalau desimal. 0,0000045. Berarti kan kita ubah dulu yang sederhananya. Ya, itu 45/1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 juta ya kan. Nah, untuk jadi 4,5 ini kan kita ganti begini. Kali 10 ya kan. Nah, 1 jutanya tetap di sini. 10-nya kita coret dengan yang bawah. Nah, hasilnya kan 4,5/100.000. Nah, 100.000 itu kan 10 pangkat 5. Hasilnya jadi 4,5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, itu ya caranya mengubah menjadi notasi ilmiah. Nah, kita nanti ada tugas di situ, ada luas dan volume. Semisal begini. Nah, ini salah satu contohnya 3 gram menuju kilo. Kalau kita ubah menjadi notasi ilmiah, bagaimana? Nah, kita tahu bahwa 3 gram untuk menjadi kilo dibagi dengan 1000 ya, enggak? Nah, artinya 3 dibagi 10 pangkat 3, ya kan? Ini kan 10 pangkat 3. Nah, kita bisa tulis jadinya 3 kali 10 pangkat minus
3. Ini ya. Nah, boleh ditulis seperti ini. 3 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Nah, semisal ada contoh ada persegi panjang. Dengan panjang di sini misalnya 20 mm, lebarnya 2 sorry, 1 cm. Kemudian disuruh berapa luas persegi panjang dalam cm pangkat 2 dan desimeter pangkat 2. Nah, kalau dalam bilangan berpangkat ya. Nah, yang pertama yang jelas kita harus cari dulu luasnya ya kan. Luasnya panjang kali lebar ya kan. Panjangnya 20 mm, lebarnya 1 cm. Ini belum bisa diapa-apain. Karena apa? Karena satuannya berbeda. Kita ubah dulu ke satuan yang sama. 20 mm jadikan ke cm. 2 cm kan naik sekali ya. Kali 1 cm. Hasilnya 2. Karena cm-nya ada 2. Siapa yang nyangkut lagi? Sudah saya admit semua. Oke. 2 cm pangkat 2 ya. Karena cm-nya double, jadi dikuadratkan. Nah, ini sudah selesai dalam cm pangkat 2. Nah, sekarang kita ubah ke desimeter pangkat 2. Naik 1, tapi karena pangkat 2, berarti 2 desimeter pangkat, nanti saya tulis pangkatnya, 2, dijadikan ke, sorry, ini 2 cm. 2 cm pangkat 2 dijadikan ke desimeter pangkat 2. Ya. Karena naik 1 kali saja, otomatis kita bagi 100, ya kan? Ya, di sini ini 2, ini 100. Kalau kita tulis dalam bilangan berpangkat, hasilnya 2 kali 10 pangkat berapa? Minus 2. Oke, boleh ya. DM pangkat. Ya. Atau kalau dalam pecahan boleh ditulis 0,02. Bentar. Oke ya. Nah, sudah selesai. Nanti kalau volume juga sama. Dicari dulu volumenya, satuannya apa yang diminta diubah. Itu. Ada pertanyaan sebelum kita berpindah ke tugas?